Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran ujian nasional SMA untuk mata pelajaran Matematika IPA tahun 2024 yang keempat. Sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Baik, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. 26. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika K titik potong EG dan FH, maka jarak K ke garis BG adalah titik-titik sentimeter. Oke, adik-adik perhatikan gambar kubus ABCDEFGH seperti ini ya. Titik K adalah titik potong antara garis EG dan HF. Berarti K di sini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik K terhadap garis BG. Ini adalah garis BG ya. Seperti biasa, namanya jarak berarti harus kita tarik garis tegak lurus dari titik K sehingga tegak lurus dengan BG gitu ya. Nah, apabila K, B, dan G ini saya hubungkan ya, ini dihubungkan sehingga membentuk segitiga KBG gitu ya. Segitiga KBG ini segitiga apa adik-adik? Segitiga siku-siku. Tuh, siku-siku di K. Kok bisa begitu, Kak? Oke, lihat ini. Kalau E dan B ini kita hubungkan ya, sehingga EBG terbentuk segitiga EBG. Segitiga EBG ini sisi-sisinya adalah diagonal bidang. EB itu diagonal bidang, BG diagonal bidang, EG juga diagonal bidang. Artinya apa? EBG adalah segitiga sama sisi. Jelas ya, segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi dan K ini adalah tengah-tengah dari EG, artinya apa adik-adik? Artinya BK ini adalah garis tinggi ya, garis tinggi dari EB dan G ya, garis tinggi dari EBG. Berarti kan segitiga KBG itu adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita gambar lagi, KGB itu misalkan begini ya. Nah, ini siku-siku di K ya kan, maka jarak antara K dengan BG itu sama saja garis tingginya yang lain ya, garis tinggi dari KBG yang lain. Misalkan di sini L misalkan ya, jadi yang kita cari adalah KL. Nah, sekarang kalau rusuk kubusnya 6 cm ya kan, kalau rusuk kubusnya 6 cm berarti berapa panjang KG? KG adalah setengahnya EG. EG itu 6 akar 2, berarti KG adalah 3 akar 2. Clear ya? Kemudian berapa BG? BG adalah diagonal bidang, berarti 6 akar 2 gitu ya. Nah, sekarang berapakah KB? KB bisa kita cari pakai Pythagoras. KB sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan berapa adik? 6 akar 2 dikuadratkan berarti 36 kali 2, 72 ya. 72 dikurangi dengan 3 akar 2 dikuadratkan berapa? 9 kali 2 berarti 18, maka jadinya sama dengan akar dari 54 itu 9 dikali 6 berarti 3 akar 6. Jadi KB itu 3 akar 6. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang KL dengan menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Jadi setengah alas, misalkan alasnya adalah KG, maka tingginya adalah KB ya. Atau bisa juga dengan setengah alas, alasnya kita anggap BG ya kan, maka tingginya pasti KL ya. Jadi ini tinggal kita coret saja, maka tinggal kita buat perbandingan KG itu 3 akar 2 ya kan, KB itu 3 akar 6 sama dengan BG. BG itu 6 akar 2 dikali KL, maka KL itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 akar 2 dikalikan 3 akar 6 dibagi dengan 6 akar 2 ya. Ini kalau kita coret berarti masih bersisa
2 di bawah ya. Berarti sama dengan apa adik-adik? KL sama dengan 3/2 akar 6. Iya. Oke, seperti ini jawabannya. Maka yang tepat adalah D. Oke, next nomor 27. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuh 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis CG, jarak titik E ke bidang BDP adalah. Oke, perhatikan gambar kubus ABCDEFGH seperti ini adik-adik. Panjang rusuhnya 10 cm ya. Titik P tengah-tengah dari garis CG. Oke, maka ditanyakan di sini jarak titik E ke bidang BDP. BDP ini ya, segitiga ini ya. Ini adalah segitiga apa ada nih? Sama kaki ya. Nah, E itu di sini. Ya, jarak E ke BDP. Namanya jarak itu kan siku-siku ya. Kita tarik garis siku-siku dari E ke BDP. Apakah pas di tengah-tengah BDP atau di BD? Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita buat bidang yang memotong BDP ya, tetapi melalui titik E. Oke, jadi kita buat bidang ini adik-adik. ACGE. Ya, kita buat bidang ACGE. Nah, ini adalah bidang diagonal ya. Bidang diagonal. Nah, kemudian ini berpotongan misalkan di mana nih? Di O misalkan ya. Berpotongan di O. Kemudian kita tarik O ini ke P. Ya, kita tarik O di P. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa ACGE itu mengiris bidang BDP di garis OP ya, di garis OP. Mengiris bidang BDP di garis OP. Sehingga jarak antara titik E dengan bidang BDP itu bisa saja diwakili dari garis OP atau perpanjangan OP. Gitu ya. Jadi agar lebih mudah, kalian buat saja terpisah bidang ACGE-nya. Ya, misalkan ACGE ini ACGE. Oke. Nah, kemudian O itu berarti terletak di tengah-tengah AC ya. Ini O di sini, ya kan? P di tengah-tengah CG ya. Berarti OP adalah di sini. Nah, ini adik-adik ya. Nah, maka jarak antara titik E dengan OP itu apakah panjang EP? Ya, apakah panjang EO? Atau mungkin E ke di antara garis OP? Nah, sekarang gini adik-adik, kita cek dulu. Ini semuanya kan siku-siku, betul ya? Semuanya di sini adalah siku-siku. Nah, sekarang kalau rusuk kubusnya itu 10 cm, berarti ini itu kan 5 cm, sini juga 5 cm ya. Kemudian EG itu berarti 10 akar 2, betul? Nah, sedangkan AO atau OC itu sama. Jadi setengahnya dari 10 akar 2. Jadi masing-masing di sini adalah 5 akar 2, ini juga 5 akar 2 ya. Jadi kalau di sini 5, ini 5 akar 2, maka ini berapa ada nih? Dengan Pythagoras kita bisa menyatakan kalau ini kan berarti 5 akar 1 ya. 5 akar 1, 5 akar 2 pasti di sini 5 akar 3 dia. Ya. Nah, sedangkan ini EP kalau kita gunakan Pythagoras berarti sama saja dengan akar dari 5 kuadrat 25 ditambah 10 akar 2 kuadrat. 100 kali 2, 200 ya kan? 200 tambah 25, 225 di akar berarti 15. Betul ya? Nah, kemudian kalau yang ini adalah 10 kalau dikuadratkan 100, 5 akar 2 dikuadratkan berapa? 50 ya. Jadi 150 kalau di akar berapa? 5 akar 6. Oke ya, 5 akar 6. Nah, jadi EO adalah 5 akar 6. Sekarang kita perhatikan EOP ya. EO 5 akar 6, OP 5 akar 3 ini tadi ya. 5 akar 3, kemudian EP adalah 15. 15 itu kalau kita buat jadi 5 akar berapa itu? 5 kali 3. 5 kali 3, 3 itu adalah akar 9 ya. 5 akar 9. 5 akar 3, 5 akar 6, 5 akar 9 berarti merupakan triple Pythagoras, ya kan?
merupakan triple Pitagoras. Artinya apa? Pasti dia siku-siku di sini. Ya, 15 adalah sisi miringnya dari EOP, ya kan? Dari EOP. Jadi apa? Karena dia siku-siku di O, maka bisa kita katakan jarak antara titik E dengan OP adalah panjang EO, ya. Atau jarak antara titik E dengan BDP itu adalah panjang EO. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 5 akar 6, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, next nomor 28. Diketahui persamaan garis 3x min y plus 2 sama dengan 0 adalah bayangan suatu garis yang dicerminkan terhadap sumbu y. Dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 faktor skala 3. Persamaan garis semula adalah, oke, sekarang kita pakai perumpamaan titik dulu saja. X, y, ini kan, ini kalau dicerminkan ya terhadap sumbu y, maka misalkan bayangannya apa nih? Kalau terhadap sumbu y, jika dicerminkan terhadap sumbu y, berarti yang berubah adalah x-nya, ya. Jadi yang tadinya x-nya plus menjadi min. Ini kan ya. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 faktor skala 3. Berarti kan begini, dilatasi pusat 0,0 faktor skala 3, ya, faktor skala 3. Maka bayangannya adalah sama saja ini kita kalikan 3 semua, adik-adik, ya, menjadi min 3x, 3y, ya kan. Artinya apa sih? Ini awalnya, maka bayangannya akan seperti ini, kan gitu ya. Artinya apa? Ini min 3x itu adalah x double aksen, 3y itu adalah y double aksen, ya kan? Nah, sedangkan yang tertulis di sini, persamaan garis yang tertulis di sini adalah persamaan garis bayangan. Sebetulnya aslinya tertulis seperti ini, adik-adik, ya kan? Tertulis seperti ini, ya. Nah, tinggal kita ganti aja. Kalau kita mau mencari persamaan semula, persamaan garis semula, maka x double aksen dan y double aksen tinggal kita ganti aja dengan ini, ya. Jadi x double aksen kita ganti min 3x, ini menjadi min 3x, ya. Min y aksen, y double aksen kita ganti dengan 3y, gitu kan, ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalikan, min 9x min 3y plus 2 sama dengan 0, ya. Atau kalau kita kalikan min 1 semua supaya depannya ini positif, maka jadinya 9x ditambah 3y min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis semula. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Next, 29. Data berat badan 40 siswa kelas 12 MIPA suatu SMA disajikan dalam poligon frekuensi berikut. Nah, ini ada poligon, adik-adik. Ingat, kalau poligon itu berarti ini adalah titik-titik tengah dari histogram, ya. Titik-titik tengah dari histogram. Artinya apa? Yang tertulis di sini adalah titik tengah, ya. Ini adalah titik tengah. Clear ya? Nah, banyak siswa yang mempunyai berat badan 56 sampai 61 kilo adalah, oke, 56 sampai 61 kilo berarti kan berada di sini, ada. Ini ya, berada di sini. Nah, ini 56 sampai 61 kilo. Berarti ada berapa? Karena 58,5 itu adalah titik tengahnya. Berarti ada berapa? Ada 9 siswa. Itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, berikutnya adalah 30. Perhatikan ogive berikut. Nah, ini ada gambar ogive ya, dari ya. Ini adalah gambar ogive positif, ya. Kuartil tengah dari data tersebut adalah K, kuartil tengah. Kalau ini adalah ogive positif, kenapa positif? Karena ini grafiknya naik, ya. Maka yang kita lihat di sini itu adalah tepi atas, adik-adik. Ya, ini adalah tepi atas. Oke, jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel itu begini, 24,5 sampai dengan 29,5 ini adalah tepi bawah, ini tepi atas gitu ya. Maka frekuensinya itu 8, ya. Jadi kan kalau ogive itu kan frekuensi kumulatif yang tertulis di sini,
ya, kumulatif kurang dari tepi atas. Jadi 8 ini adalah yang kurang dari 29,5 ya, artinya 29,5 sampai dengan 24,5 ya. Terus 29,5 sampai dengan 34,5 itu adalah 19 dikurangi 8 berarti 11 ya. Kemudian 34,5 sampai dengan berapa nih? 39,5 itu adalah 34 dikurangi 19 berarti berapa? 15 ya, 15 dan seterusnya. Jadi ini 39,5 sampai 44,5, kemudian 44,5 tepi bawahnya, ini adalah tepi atasnya 49,5 gitu ya. Tadi kalau 39,5 sampai 44,5 berarti yang ini kurang dari 44,5 berarti 48 kurangi 34 berarti 14. Sedangkan yang terakhir ini berarti 50 kurangi 48 jadi 2. Sehingga jumlah frekuensinya itu ya sama dengan ini ya, 50. Oke. Nah, sekarang kuartil tengah atau Q2 itu kan sama saja dengan median, ya kan? Median. Nah, sekarang sebelum kita menentukan median, kita menentukan kelas median dulu. Kelas median itu berarti apa? Kelas median itu setengah dari jumlah frekuensi, berarti kan setengahnya dari 50 ya, berarti 20 25. Lah letak data ke 25 itu di mana? 1 sampai 8 di sini, 9 sampai 19 di sini. Kemudian 20 sampai dengan 34 ada di sini. Nah, berarti kan kelas median ada di sini. Oke, ini adalah kelas median. Itu ya. Jadi tepi bawahnya berarti 34,5, tepi atasnya 39,5. Nah, sekarang rumus dari median atau Q2 itu apa? Tepi bawahnya berarti 34,5 ditambah dengan setengah N, setengah N nya berarti ini 20, 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti kan ini dijumlahkan ya, atau sama dengan 19 ya kan, dibagi dengan frekuensi kelas median sendiri 15 ya, dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ini tinggal kita kurangkan aja, kan yang sini tertulisnya tepi bawah tepi atas ya, jadi tinggal kita kurangkan, berarti sama dengan 5. Ini kalau kita coret gini sama dengan 3 ya, sedangkan sini apa? 25 kurangi 19 itu kan 6 ya, 6 kalau kita coret dengan 3 berarti 2, berarti mediannya adalah 34,5 ditambah 2 sehingga hasilnya 36,5. Ini adalah kuartil tengah, sehingga yang benar adalah B. Oke, next 31. Jika rata-rata dari data 2N, 2N plus 1, N plus 1, dan 3N min 2 adalah 8, varian data adalah K. Berarti kan begini, kita mencari rata-rata itu 8 itu kan sama dengan 2N tambah 2N plus 1 tambah N plus 1 tambah 3N min 2 dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya kan, dibagi 4. Nah sekarang kalau ini kita jumlahkan berapa? 2N tambah 2N 4N 5N 8N ya kan, 8N kemudian plus 1 plus 1 plus 2 dikurangi 2 0 dibagi 1, 2, 3, 4 berarti dibagi 4 sehingga apa? 8N sama dengan 32 berarti N nya berapa ini? 4 ya. Nah kalau N nya 4 berarti ini menjadi 8, ini menjadi 9, ini 5 ya kan, ini menjadi berapa? 3 kali 4 12 kurangi 2 10 ya. Nah varian itu berarti kan S kuadrat sama dengan masing-masing ini dikurangi dengan rata-ratanya 8 dikuadratkan kan gitu, 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat tambah 5 kurangi 8 kuadrat terakhir 10 dikurangi 8 kuadrat ya kan, dibagi banyaknya data 4 ya, maka sama dengan berapa? 0 ini 1 min 3 dikuadratkan 9
2 dikuadratkan 4 ya, dibagi 4 berarti berapa? 14 per 4, maka sama dengan 3,5 ya, maka variannya adalah A. Oke, next 32. Panitia Jalan Sehat membuat nomor undian yang terdiri atas 5 digit. 2 digit pertama berbentuk huruf dan 3 digit pertama berbentuk angka. Jika huruf yang digunakan A sampai dengan J dan angka yang digunakan 1 sampai dengan 9 serta tidak ada pengulangan, ya, tidak boleh sama, banyak nomor undian yang dapat dibuat paling banyak adalah K, 5 digit. Jadi kita buat 5 kotak ya. Oke, 2 pertama di sini adalah huruf ya kan, 3-nya yang belakang berbentuk angka. Hurufnya yang dipakai A sampai dengan J, berarti ada berapa? 10 ya, ada 10. Berarti di kotak depan paling depan ada 10 huruf yang bisa digunakan. Karena tidak boleh berulang atau tidak ada pengulangan, maka jika di depan ini misalkan sudah pakai huruf A, maka yang di kedua tidak boleh lagi dengan huruf A. Jadi tinggal ada 9 pilihan ya, karena 10 sudah dipakai 1. Kemudian yang di bagian angka 1 sampai dengan 9, berarti ada 9 angka yang bisa dipakai ya kan. Di kotak pertama ini berarti ada 9-9-nya bisa dipakai. Di kotak kedua karena sudah dipakai 1 di sini, misalkan dipakai angka 1, maka di kotak kedua nggak boleh angka 1, bisanya 2 sampai 9. Berarti kan tinggal ada 8 angka ya kan. Kotak ketiga semua bisa tetapi sudah dipakai 2 angka di sini, berarti tinggal 7 angka ya. Maka berapa banyak nomor undian yang bisa dibuat, tinggal kita kalikan 10 kali 9 kali 9 lagi kali 8 kali 7 ya. Maka kalau kita hitung ini ada sebanyak 45.360 nomor undian. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B gitu ya. Demikian adik-adik untuk part keempat. Segera untuk part kelima setelah ini, maka jangan kemana-mana, tetap stay di Prima 3. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.